Ternyata 17 hal ini menyebabkan bantuan PKH dan BPNT teman-teman tidak cair juga. Kenapa bantuan PKH dan BPNT belum cair? Padahal teman-teman yang lainnya sudah banyak yang cair. Semua akan kita bahas tuntas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, yuk subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan dari sumber terpercaya tentunya. Oke teman-teman, di video ini kita akan update informasi terbaru mengenai pencairan bantuan PKH dan BPNT tahun 2023. Kenapa sampai saat ini tidak cair juga bantuan teman-teman atau belum cair? Karena sampai saat ini sudah mulai banyak disalurkan secara bertahap kepada para KPM penerimanya. Dan ternyata ada 17 penyebab bantuan PKH atau BPNT teman-teman ini tidak dicairkan atau tidak dapat bantuan lagi. Sehingga di sini para KPM PKH dan BPNT wajib mengetahui hal tersebut. Dan di sini ada 17 penyebab bantuan PKH atau BPNT teman-teman tidak dicairkan. Penyebab yang pertama yaitu NIK tidak valid. Penyebab yang pertama adalah data NIK atau nomor KK tidak valid Dukcapil. Jika NIK atau nomor KK teman-teman ini tidak valid di Dukcapil, maka dari pihak Kemensos tidak bisa melakukan validasi data teman-teman sebagai calon penerima bantuan sosial yaitu bantuan PKH dan BPNT di tahun 2023. Sehingga di sini teman-teman yang mengalami kenapa kok belum cair juga sampai saat ini bantuannya harus memastikan bahwa NIK di KTP dan juga nomor KK teman-teman harus sudah tervalidasi oleh Dukcapil. Caranya teman-teman bisa datang ke kantor Dukcapil untuk menanyakan apakah nomor KTP dan nomor KK teman-teman ini sudah dilakukan validasi oleh Dukcapil atau belum. Jika belum tervalidasi, maka dari pihak Dukcapil itu biasanya membutuhkan waktu 1 kali 24 jam kerja, maka besoknya data NIK dan nomor KK teman-teman ini akan sudah tervalidasi dan dari pihak Kemensos bisa melakukan penginputan data teman-teman sebagai calon penerima bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2023 ini. Selanjutnya penyebab yang kedua yaitu data Dapodik tidak terindikasi. Untuk poin yang kedua ini adalah bagi teman-teman yang memiliki komponen anak sekolah. Nah, kemungkinan ini biasanya disebabkan karena ada kesalahan penginputan NIK, nama, kemudian nomor KK, dan data lainnya yang ada pada Dapodik sekolah. Jadi, teman-teman yang memiliki komponen anak sekolah, ini harus pastikan dicek kembali anak yang bersangkutan ke operator sekolah sesuai atau tidak dengan NIK. Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk yang penerima bantuan PKH dengan komponen anak sekolah, ini datanya harus terintegrasi teman-teman. Selanjutnya penyebab ketiga bantuan PKH atau BPNT tahun 2023 teman-teman ini tidak cair adalah data lansia terindikasi belum melakukan EKTP di Dukcapil. Nah, untuk calon penerima PKH yang ada komponen lansianya, maka teman-teman harus segera melakukan pembaharuan KTP lamanya menjadi EKTP agar data dari komponen lansia tersebut ini bisa langsung terbaca di dalam DTKS teman-teman. Selanjutnya penyebab yang keempat yaitu perbedaan NIK pengurus dan NIK di rekening KPM. Contohnya misalnya seperti ini teman-teman, nama pengurus bantuan PKH atau BPNT teman-teman ini adalah anaknya. Nah, sedangkan rekening yang digunakan sebagai penyalur bantuan tersebut adalah nama ibunya atau ayahnya. Nah, itu tidak bisa teman-teman. Jadi, harus dipastikan bahwa NIK pengurus bantuan baik itu yang ada di EKTP dan di rekening harus sama persis. Jadi, nggak boleh bersimpangan ya teman-teman untuk hal tersebut, karena masih ada juga yang ngurus bantuan PKH dan BPNT ini sebenarnya anaknya, tapi
tapi untuk penerima bantuan ini nanti menggunakan rekening orang tua. Nah, kalau teman-teman tidak punya rekening, silahkan kalian buka. Kemudian penyebab kelima yang menyebabkan bantuan PKH atau BPNT teman-teman ini tidak cair adalah teman-teman terindikasi penerima double bantuan sosial dalam satu kakak. Misalkan istri penerima PKH, kemudian anggota penerima bansos lain itu selain PKH. Jadi dalam satu kakak ini ada yang dapat bantuan lain teman-teman di luar PKH. Nah, kalau yang sejauh ini kalau teman-teman dapat PKH itu teman-teman bisa juga mendapatkan BPNT atau kartu prakerja, tapi untuk bantuan sosial yang lain itu tidak bisa menerima secara double, jadi harus kalian pastikan kembali. Kemudian penyebab yang keenam adalah terindikasi ada tunggakan pinjaman bank, baik itu pinjaman online ataupun bank biasa. Nah, untuk teman-teman yang mungkin memiliki pinjaman seperti KUR di bank-bank daerah ya, atau di bank seperti BUMN dan lain sebagainya, silahkan teman-teman bisa melakukan konsultasi dengan pihak pendamping sosial teman-teman, baiknya seperti apa. Kemudian penyebab yang ketujuh adalah komponen belum masuk di DTKS di dinas sosial. Nah, untuk komponen yang belum masuk DTKS ini seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau misalkan dalam setiap penerima bantuan ini, setiap kakaknya itu menerima bantuan yang berbeda-beda tergantung dari komponen yang dimiliki, dimana dari setiap penerima PKH ini harus memiliki minimal satu komponen ya. Dan jadi bagi teman-teman yang punya nih ada komponen lansia, misalkan anak sekolah atau ibu hamil dan lain sebagainya, silakan teman-teman segera melakukan pembaharuan data di DTKS dengan cara melaporkan ke pihak pendamping sosial atau ke kantor desa teman-teman. Jadi data kalian itu, komponen tersebut itu bisa dilakukan pembaharuan data yang ada di DTKS. Selanjutnya penyebab ke-8 bantuan PKH atau BPNT teman-teman ini tidak cair adalah komponen sekolah terindikasi sudah berusia lebih dari 20 tahun ke atas. Jika sudah usia 20 tahun ke atas itu maka akan dicabut ya untuk komponen anak sekolahnya dan tidak akan mendapatkan bantuan tersebut lagi karena sudah dianggap dewasa dan dianggap sudah usia produktif dan mampu untuk bekerja. Kecuali kalau di sini untuk yang bantuan KIP ya teman-teman, itu untuk KIP kuliah itu bisa mengurus kembali kalau memang anak teman-teman ini yang masih melakukan pendidikan misalkan kuliah, itu bisa mengurus ulang dengan cara mengikuti program Kartu Indonesia Pintar. Nah, untuk KIP itu juga bisa diikuti oleh para penerima bantuan PKH atau BPNT teman-teman. Selanjutnya penyebab yang ke-9 adalah komponen disabilitas belum terindikasi di sistem. Nah, untuk komponen disabilitas ini sama ya seperti tadi komponen data lansia, dimana untuk yang teman-teman mungkin ada komponen disabilitas itu harus segera juga melakukan pembaharuan data di dalam DTKS. Selanjutnya penyebab ke-10 adalah komponen ibu hamil belum terindikasi di sistem. Nah, biasanya kalau yang komponen ibu hamil ini kan karena dalam keluarga itu kan gak mungkin ya teman-teman untuk hamil itu kan kita nggak tahu ya waktunya kapan gitu. Nah, jadi kalau misalkan memang komponen ibu hamil tersebut ingin mendapatkan bantuan juga dari PKH ini, maka kalian harus segera melaporkan ke pihak pendamping sosial atau ke perangkat desa untuk melakukan pembaharuan data bahwa keluarga PKH ini ada komponen ibu hamil sehingga bisa mendapatkan bantuan tersebut. Selanjutnya penyebab yang ke-11, pengurus meninggal dunia saat pengupdatean data Capil 0KK berubah. Nah, kalau yang pengurusnya meninggal dunia, ini teman-teman mau nggak mau ya, mungkin dari keluarga yang lain mulai mengurus baru teman-teman. Jadi, nama pengurusnya itu udah bukan orang yang meninggal tersebut, tapi sudah nama teman-teman yang ada dalam KK dan masih hidup. Ini bisa kalian perbaharui data tersebut agar padan dengan yang ada di dalam DTKS. Selanjutnya penyebab yang ke-12 adalah NIK KPM berubah di sistem. Nah, untuk yang NIK berubah di sistem ini biasanya bagi teman-teman yang mungkin melakukan pembaharuan data, baik itu yang ada di KTP ataupun di NIK, karena banyak juga dari teman-teman nih dari masyarakat ya yang ternyata NIK yang ada di KTP dan di KK-nya ini berbeda. Nah, itu yang menyebabkan
NIK KPM itu berubah di sistem. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan perubahan data yang di KTP atau pengupdatean data, kalian harus memastikan bahwa nomor NIK teman-teman ini tidak berubah. Selanjutnya, penyebab yang ke-13 adalah nama pengurus beda dengan yang ada di buku tabungan. Nah, untuk ini tadi mirip ya seperti yang NIK pengurus, karena kalau misalkan nama pengurus ini harus sama persis. Data pengurus itu sama persis, baik itu NIK, nomor KK, dan juga nama yang ada di rekening itu harus sama persis teman-teman untuk pencairannya, karena tadi ini adalah bantuan dari pemerintah. Jadi pemerintah juga perlu melakukan validasi apakah benar buku rekening atau nomor rekening yang kalian setorkan itu adalah sesuai dengan penerimanya, karena di sini kan KPM ini kan sifatnya bukan perorangan teman-teman. Jadi nama pengurus, misal kepala keluarga yang ngurus, maka komponen-komponen yang ada dalam keluarga tersebut bisa mengikuti mendapatkan bantuan ini. Jadi itu tadi namanya, nama, NIK, nomor rekening, dan nomor KK itu harus sesuai datanya dengan si pengurus tersebut. Selanjutnya, penyebab yang ke-14 adalah teman-teman ini terindikasi sekolah anak adalah sekolah elit. Nah, bagi teman-teman yang mungkin anaknya sekolah di sekolah swasta dan elit ya, biasanya ini sekolah swasta teman-teman, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut, karena biasanya yang bisa mendapatkan bantuan anak sekolah dari komponen PKH ini adalah mereka yang sekolahnya ini biasanya di negeri teman-teman dan bukan sekolah elit. Selanjutnya, penyebab yang ke-15 adalah teman-teman ini terindikasi ada status sosial pekerjaan yang mumpuni dalam KK tersebut. Misalkan nih, yang ngurus ini orang tuanya, kemudian kita nggak tahu ya teman-teman, ternyata anak dari komponen tersebut dalam satu KK ini ada yang lolos menjadi ASN atau Polri atau TNI, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut lagi karena sudah dianggap mampu teman-teman. Jadi dalam satu KK itu tidak boleh ada ASN, TNI, Polri ataupun pensiunan ASN, TNI, Polri teman-teman. Kemudian penyebab ke-16 bantuan PK atau BPNT teman-teman ini tidak cair adalah permasalahan lainnya. Misalkan ada error dari sistem itu sendiri nih, atau teman-teman sudah terdaftar nih sebagai calon penerima bantuan PKH, namun ada dari pihak tetangganya yang menyanggah bantuan teman-teman. Karena kan saat ini untuk penerima bantuan PKH atau BPNT ini bisa dicek melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, di dalam aplikasi Cek Bansos itu sendiri juga sekarang teman-teman bisa melakukan pelaporan apakah penerima tersebut itu layak atau tidak. Misalkan si A ini penerima bantuan PKH, kemudian si B ini tidak dapat bantuan PKH atau mendapat bantuan PKH, namun menyanggah si A karena dianggap si A ini lebih mampu atau sudah mampu sehingga tidak layak lagi mendapatkan bantuan dan bisa memberikan data-data yang valid dan dapat dibuktikan. Maka dari pihak yang disanggah tersebut, si A ini bisa gagal untuk mendapatkan bantuan PKH atau BPNT tersebut. Kemudian penyebab ke-17 adalah hasil dari verifikasi SAGIS. Nah, untuk yang hasil verifikasi SAGIS ini itu balik lagi ya teman-teman, karena semua calon penerima PKH, misalkan teman-teman ini tahun lalu dapat bantuan PKH atau BPNT nih, namun tahun ini nggak dapat lagi. Nah, itu karena setiap tahunnya atau setiap tahapnya data di dalam DTKS itu akan selalu diperbaharui. Sehingga dari ke-17 permasalahan tersebut atau penyebab tersebut ada yang bisa diperbaiki dan ada juga yang tidak bisa diperbaiki. Dan apabila data sudah padan pun dari pihak desa ini tidak bisa memastikan apakah bantuannya ini akan dibayarkan atau tidak. Karena semuanya ini balik lagi ke dalam kebijakan pembayaran bantuan sosial, bukan dari pemerintah daerah. Jadi itu teman-teman 17 penyebab bantuan PKH atau BPNT di tahun 2023 teman-teman ini tidak cair juga sampai saat ini. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.